Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Khalid Amrullah, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia atau mungkin ada yang sampai di Malaysia juga. Jumpa kembali setelah hampir 1 minggu saya tidak upload. Ini saya pengen cerita 3 tahun setelah saya operasi ambeien, bagaimana kondisi saya sekarang, saya bagaimana makannya, aktivitas saya bagaimana, apakah mengurangi kesehatan saya dan sebagainya. Ini saya akan bercerita. Jadi saudara-saudara, saya operasi ambeien itu pada tanggal 8 Juni 2021. Saya ingat ini karena saya tadi buka-buka YouTube, khususnya YouTube yang pertama kali saya buka tentang pengalaman saya operasi ambeien. Di situ baru saya agak jelas, oh iya, tanggal 6 saya ke Surabaya, keliling-keliling, kemudian keluar benjolan. Tanggal 7 saya pulang ke Malang, itu benjolannya nggak bisa masuk, kemudian saya coba masukkan, terus nggak tahu itu bisa masuk apa enggak. Kemudian saya kerja itu kok benjolannya keluar lagi. Naik sepeda motor waktu itu saya, kemudian saya pulang, benjolannya nggak bisa masuk, gede. Saya akhirnya tanggal 7 itu sore ya kalau nggak salah ya, setelah duhur gitu atau sore, saya dibawa ke rumah sakit, langsung masuk IGD dan dilihat sama perawat. Mbak perawat itu pertama kali dilihat tuh ya malu ya, dibuka terus difoto sama perawatnya, kemudian dikasihkan ke dokter bedah yang menangani tentang operasi. Informasi dari perawat itu, oh Pak ini harus operasi. Jadi terus bagaimana? Saya sama istri saya, ya sudah, akhirnya malam itu saya menginap di rumah sakit untuk besoknya untuk menunggu operasi. Jadi itu benjolannya gede. Gedenya ya gede, menutup lubang anusnya. Dan apakah sakit? Enggak sakit, ganjel, enggak enak gitu pokoknya. Kalau untuk naik motor sudah enggak bisa, harus miring bokong separuh gitu. Kalau enggak gitu enggak nyaman sama sekali. Setelah itu nunggu sekitar ya paginya sampai siang, setelah duhur kalau enggak salah ya, itu baru operasi di bios. Operasinya pakai operasi konvensional, jadi ya ini namanya operasi ya. Dan di bagian situ saya terlentang, kaki diangkat, di depan itu para perawat ada dokternya juga. Ya nggak tahu, habis itu dioperasi saya tidur. Mungkin itu biosnya katanya separuh tapi saya tidur. Nggak tahu waktu diobok-obok saya nggak tahu. Tapi yang jelas sebelum operasi itu saya tahu ada beberapa perawat, kemudian ada dokternya berapa, 2 apa 3 gitu. Terus kaki saya diangkat melengkang gitu ya. Itu di YouTube ada itu gambar tutorial lah istilahnya. Terus mengkangkang begitu kayak orang hamil, tapi kakinya diangkat di atas. Terus kemudian dioperasi, saya tidur nggak tahu, sekitar 1 jam balik ke kamar. Waktu keluar ruangan tuh saya sudah bangun kalau nggak salah ya, sudah bangun dan nggak sakit, nggak sakit rasanya pokoknya. Kemudian dikembalikan ke kamar, diinfus beberapa jam. Sore itu waduh rasanya panas, cenut panas, tapi ada obat ini pereda nyeri yang ditusukkan di tangan, diinfus itu. Nah setelah itu yang saya rasakan agak panas, terus belum ingin BAB saya memang, mau buang air kecil itu agak sulit kok nggak keluar ya, padahal kayaknya saya sudah pengen buang air kecil. Nah itu saya agak mikir yang enggak akhirnya, aduh apa ini ngefek terhadap itu ya. Sempat punya kepikiran yang enggak saya. 2 hari itu belum lancar, pipisnya belum lancar. Kemudian nginep semalam, malam pagi pokoknya nginep 2 malam kalau nggak salah ya, 2 malam atau 3 malam gitu. Saya pulang itu pada hari ke 3 ke 4 tuh kontrol, ditanya
Apa sudah BAB? Belum, belum berani. Loh, kenapa nggak dilatih? Akhirnya saya hari kelima itu mencoba BAB. Ini yang paling seru. Ketika BAB itu nggak keluar, terus saya ngejen keluar. Ternyata nggak bisa keluar. Setelah saya raba, tamponnya belum saya copot selama 5 hari. Kan ada ganjel tampon itu, kasa yang bulat-bulat gitu dimasukkan ke lubang anus. Baru itu saya lepas, loh ini ternyata yang bikin ganjel dugaannya. Itu gede gitu ya. Akhirnya saya buang tamponnya. Hari kelima terus BAB. Bisa. Nah, setelah BAB itu ya rasanya masih jenuh, panas gitu kan. Ya kita berbaring terus di rumah, seminggu berbaring ya, istirahat, dijenguk-jenguk tetangga. Tetangga itu goda-goda, gimana itu Pak operasinya? Saya bayangin, tak ceritakan, ini Bu, ibu-ibu waktu itu yang jenguk. Jadi saya ini terlentang, kaki saya dinaikkan di depan-depan itu para wah ketawa semua. Ya saya memang meskipun sakit saya tetap mencoba riang gembira ya, mencoba menenangkan diri, tidak meskipun panas ya, terus panas anusnya itu senut-senut gitu kan, panasnya itu kayak nggak habis-habis, tapi itu wajar ya. Saya ini sekarang ini kemarin kena kaleng gitu ya, agak lecet sedikit ya. Nggak berdarah ya, tapi mengelupas. Panasnya 3 hari itu nggak hilang loh, rasanya panas. Apalagi itu operasi dipotong dalam jumlah banyak. Ya tentunya logis kalau panasnya, nyerinya itu berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi bagi ya saudara-saudara yang sudah 2 minggu masih nyeri, 3 minggu tenang ya, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Kemudian saya periksa yang kedua, ada benjolan. Itu setelah berapa minggu ya, 2 minggu kalau nggak salah ya, atau iya 2 minggu itu ada benjolan. Dilihat lagi sama mbak perawatnya itu, di foto, dikasihkan tapi dokternya ada waktu itu di ruangan gitu, dicek, oh nggak apa-apa ini katanya begitu, ada benjolan. Saya sempat bingung juga apa ini ambeien yang muncul lagi. Dari situ saya belajar ya, saya belajar dari awal sampai sekarang itu saya mengamati dari diri saya sendiri. Kemudian ketika dibilang ini bukan ambeien, saya mikir, ada teman di kantor bilang, coba Pak diolesi minyak tawon, itu dari ibu-ibu yang pernah hamil, mungkin dia juga ada ambeiennya, terus diolesi minyak tawon itu nanti kempes. Terus saya olesi minyak tawon sejak itu. Nah pada minggu ketiga itu sembelit, Masya Allah rasanya. Makan, saya beli jati Cina, makan minum dulu kolak, minum ini kayak nggak mempan. Makan pepaya sehari habis 1 juga nggak mempan. Makan buah naga, makan apa wis buah-buah katanya sayur, nggak mempan semua. Makanya di situ saya punya pengalaman itu, kalau ada teman-teman saya sudah makan ini nggak mempan, sama sama saya juga gitu. Makanya saya menduga-duga akhirnya mungkin ini karena masih pengaruh obat, mungkin karena di kondisi dalam itu panas atau bagaimana, sehingga itu berimbas kepada kotoran kita ya, sisa-sisa makan kita yang menjadi keras, kemudian sulit keluar. Akhirnya saya mencoba, karena beli buah itu kan ya kadang-kadang buah pepaya itu kan yang agak enak kan ya agak mahal, kalau tiap hari beli gitu kan ya mikir saya, buah naga apalagi agak mahal, belum yang mangga dan sebagainya. Akhirnya saya mikir, jus tomat itu kan tiap hari ada dan murah, 1 kilo dapat berapa sudah banyak. Akhirnya saya coba ngarang sendiri, saya jus tomat. Bismillah, ini masa ini juga tomat itu kan juga sayur, juga buah ya. Saya jus, saya makan, saya minum, semoga ini murah meriah. Dan nah itu agak lumayan ya. Akhirnya kenapa itu sering saya infokan ya, coba di jus tomat, meskipun ya tidak semua cocok. Ada juga yang cocok itu, ada Pak tentara yang markasnya di Cijantung sana ya, dia itu nelpon, wow dia sudah punya pangkat kayaknya. Ketika operasi dia dinas di Jordania apa mana, di sana udah kena ambeien mau dioperasi, dia nunggu pulang, pas di Indonesia dioperasi,
Masuk kantor pertama itu ekeh-ekeh gitu jalannya. Sama anak buahnya itu disenyumin gitu. Kenapa? Hei kamu, jangan begini. Ya guru ya mungkin ya. Tak suruh push up itu mas. Akhirnya dia ngejus tomat. Begitu ngejus tomat, bawa 1 botol aqua ke kantornya. Setelah itu bro langsung WA, alhamdulillah saya manjur sekali. Terima kasih, terima kasih. Bagi yang manjur ya manjur. Tapi ada yang juga tidak mempan. Artinya dari situ kita bisa menyimpulkan belum tentu obat A atau buah A cocok buat si A atau buat orang tertentu. Belum tentu ini juga tidak cocok. Nah dari situ saya coba-coba itu. Lah saya mungkin agak cocok dan Pak Tentara itu agak cocok dan beberapa lain juga banyak yang info. Terima kasih mas, mantap resepnya, murah meriah ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang saya sudah 3 tahun lebih, bagaimana kondisi saya? Alhamdulillah saya merasa normal, meskipun lubang anus saya agak sempit, ada benjolan sedikit kecil gitu, nggak sakit, saya biarkan. Saya sudah aktivitas normal, berat badan saya sudah pulih, dulu turun 5 kilo atau 6 kilo, sekarang sudah pulih. Kemudian makan sudah saya sering loss, ya makan apa saja, daging kemarin daging kurban ya makan habis-habisnya, makan ini makan itu. Pedas kadang-kadang kebablasan, meskipun saya nggak suka pedas, kadang-kadang dikasih menu yang pedas ya saya makan tapi nggak sering-sering. Bakso sudah makan, dulu nggak berani, apalagi ya kerja ya naik motor jauh ya sudah bisa, ya sudah normal. Sudah normal, cuma BAB-nya agak kecil ya, itu yang berubah dari saya. Yang lain-lain normal. Tadi yang saya khawatirkan di hari pertama sulit kencing, takut kenapa-kenapa, normal juga. Sudah normal, alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti. Dan saya operasinya pakai konvensional, BPJS gratis. Ya, gratis tis. Saya hanya bayar parkir di rumah sakit. Apalagi ya? Sakit, nah tentu sakit ya. Kalau yang belum punya BPJS daftar aja BPJS. Sekarang itu rumah sakit kalau nggak mau melayani BPJS ditutup nanti. Dulu memang awal-awal pemberlakuan BPJS itu layanannya kurang baik, sekarang baik. Menurut saya sudah lebih baik ya, dengan BPJS nggak usah khawatir. Jadi seperti itu saudara-saudara yang masih berjuang, selamat berjuang ya. Anda banyak temannya, Anda orang hebat karena Anda pejuang. Pejuang ambeien ya. Gak apa-apa, jangan malu-malu ya. Video saya ini share-share ke siapa-siapa yang punya sakit ambeien biar punya semangat. Teman-teman grup-grup WA itu share aja. Jangan-jangan dari 100 grup yang ada di WA atau anggota di WA Anda pasti ada yang kena ambeien. Saya kok yakin itu. Ya. Siapa tahu nanti dia punya solusi sendiri dan tidak pusing ya. Jadi seperti itu pengalaman saya 3 tahun yang lalu saya operasi ambeien. Sekarang apakah di tahun ketiga ini pernah sembelit? Pernah, sekali-sekali itu sembelit. Kalau makan apa ya nggak tahu lah, kadang-kadang sembelit. Tapi saya sudah tahu caranya, sudah tahu cara mengelola agar sembelit ini nanti keluar. Jadi seperti itu. Bagaimana ya? Ya dikeluarkan. Kalau nggak keluar di stop dulu ya, keluar lagi, keluarkan lagi, gitu. Nggak usah panik. Seperti itu ya. Semoga perjumpaan Anda dengan saya di YouTube ini, khususnya bagi penyintas ambeien, bisa membuat Anda semangat, tidak panik, tidak stres, tidak kehilangan harapan, dan tidak berpikir yang tidak. Ini penyakit biasa yang bisa disembuhkan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.